Elisa, perkenalkan nama saya Abel. Saya akan menjelaskan tugas soal ulangan harian yang kemarin dan saya akan menjelaskannya sekarang. Jadi materi kali ini namanya materi vektor. Soal vektor yang pertama, diketahui dua vektor gaya bekerja pada sebuah benda. Vektor A 10n ke arah timur, vektor B 6n ke arah 60 derajat dari timur ke utara. Soal yang pertama, A. Hitung resultan gaya menggunakan metode analisis komponen. Ini pembahasannya. Pertama kita gambar dulu vektornya. Vektor A ini 10n ke arah timur, vektor B ini 6n ke arah timur dan juga 6n ke arah utara. Terus ini kita urai dulu, karena ini ke arah timur itu dia X, berarti 10n ini dia X nya. Nah berarti Y nya 10n ini dia 0. Terus yang 6n yang X itu pakai rumus FBX sama dengan 6 kali cos 60 derajat sama dengan 6 kali 1/2 sama dengan 3. Berarti ini udah ketemu yang X nya yang 6n. Terus 6n yang Y pakai rumus FBY sama dengan 6 kali sin 60 derajat sama dengan 6 kali 1/2 akar 3. Hasilnya 3 akar 3. Terus kita hitung komponennya pakai sigma fx sama dengan 10 tambah 3 sama dengan 13 dan sigma fy nya sama dengan 0 tambah 3 akar 3 sama dengan 3 akar 3. Terus kita pakai rumus metode analisisnya, yaitu R sama dengan akar sigma fx kuadrat tambah sigma fy kuadrat. Ini selanjutnya tinggal dihitung, dimasukin aja. Sigma fx nya ini 13 dan sigma fy nya ini 3 akar 3. Terus hasilnya jadi akar 169 tambah 27. 169 tambah 27 hasilnya akar 169, hasilnya jadi 14 Newton. Terus soal yang B ini masih sama gambarnya, tapi kita pakai rumus kosinus karena di soalnya hitung resultan gaya menggunakan rumus kosinus. Rumusnya itu R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat tambah B kali A kali B kali cos tangen. Terus di sini kita masukin rumusnya R sama dengan akar 10 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 2 kali 10 kali 6 cos 60 derajat sama dengan akar 100 tambah 36 tambah 120 1 kali 1/2. 120 ini dibagi sama yang 2 hasilnya jadi 60. Berarti di sini tinggal 100 tambah 36 tambah 60. Jadi 136 tambah 60 hasilnya akar 196. Akar 196 hasilnya sama kayak tadi, yaitu 14 Newton. Soal yang C, bandingkan dan jelaskan perbedaan pendekatan kedua metode serta kondisi kapan metode masing-masing lebih efisien. Metode analisis atau komponen, dia gayanya dipecah menjadi komponen X sama komponen Y, terus dijumlahin satu-satu. Akhirnya resultan dicari pakai rumus Pythagoras. Cocok kalau gayanya banyak dan arahnya acak. Jadi ini metode analisis bisa dipakai kalau vektornya lebih dari 2. Kalau metode kosinus dia cuma bisa dipakai kalau vektornya cuma ada 2, gak bisa lebih dari 2. Jadi langsung dipakai kalau cuma ada 2 gaya yang ketemu di satu titik dengan sudut tertentu. Cukup masukin ke rumus cos, langsung dapat resultannya. Lanjut ke soal yang kedua.
Jika terdapat 3 vektor gaya yang membentuk segitiga, yaitu vektor A sama dengan 5n ke timur, vektor B 5n ke barat laut dengan derajat 135 derajat, vektor C 5n ke selatan. Pertanyaannya, apakah ketiga vektor tersebut membentuk sistem seimbang? Jelaskan dengan menggunakan analisis komponen. Pertama, kita gambar dulu ini vektornya 5n ke arah timur, 5n lagi ke arah barat laut, 5n nya ke arah selatan. Kenapa arah selatannya jadi min 5n? Karena kalau pakai rumus koordinat kartesius, kalau ke bawah itu dia minus, kalau y ke bawah itu dia minus. Karena dia ke selatan itu dia y yang minus, jadi 5 nya yang tadinya plus, karena dia ke selatan jadinya dia berubah jadi minus. Terus karena di sini sudutnya itu dia bukan 135 derajat, jadi tinggal dikurang aja buat nyari kosinusnya pas di penguraian. Ini 180 derajat dikurang 135 derajat, hasilnya 45 derajat, yaitu kalau 45 derajat akar 2 per 2. Terus penguraiannya FA X Y nya itu, kalau FA X nya dia 5, nah karena Y nya nggak ada jadi Y nya 0. Terus FB X nya itu dia 5 dikali cos 45, hasilnya min 5 dikali cos 45 derajat, hasilnya min 5 akar 2 per 2. Terus kalau yang Y 5 kali sin 45 derajat, hasilnya 5 akar 2 per 2. FC nya itu dia Y nya udah ketemu, itu min 5, berarti X nya karena nggak ada dia hasilnya 0. Terus tinggal hitung komponennya, 5 ditambah min 5 akar 2 per 2, hasilnya jadi minus, dan ditambah 0, hasilnya jadi akar 2 per 2. Sigma FY nya 0 tambah 5 akar 2 per 2 min 5. Kenapa plusnya berubah jadi min? Karena tambah kali plus itu hasilnya min, jadi hasil akhirnya sigma FY nya akar 2 per 2. Terus pakai rumus Pitagoras, akar 2 akar per 2 per 2 akar 2 per 2 kuadrat tambah min akar 2 per 2 kuadrat. Hasilnya akar 2 dikali sama kuadrat itu jadi hasilnya dia 2. Terus kalau 2 kuadrat hasilnya 4. Jadi karena ini mereka sama akar 2 per 2, hasilnya di akhir akar 2 per 4 tambah min 2 per 4. Terus selanjutnya dikecilin dibagi sama 2, hasilnya jadi akar 1 per 2 tambah min 1 per 2, hasilnya jadi 1. Kalau seimbang itu dia hasil akhirnya 0, karena hasil akhirnya dia 1 artinya dia tidak seimbang. Soal nomor 3, yaitu seorang siswa menghitung resultan dua vektor. Vektor A 8n ke kanan, vektor B 6n ke atas. Siswa menggunakan metode jajar genjang dan menuliskan R sama dengan 8 tambah 6 sama dengan 14. Pertanyaannya, A. Jelaskan kesalahan yang dilakukan siswa. B. Tunjukkan cara yang benar menghitung resultan dan arah. Kita gambar dulu. Di sini pertama vektor A-nya 8n ke kanan. Pakai metode jajar genjang, artinya anggap aja di sini titik pusatnya dari koordinat. Berarti kita gambar mulai dari titik pusat.
vektor A 8n yang ke kanan, dan vektor B 6n ke atas. Berarti ini dia resultannya. Karena di siswanya hasil resultannya itu 8 tambah 6 sama dengan 14n, itu salah karena dia 90 derajat, bukan 0 derajat. Kalau 0 derajat tinggal ditambah, tapi karena dia 90 derajat, dia harusnya pakai rumus Pythagoras. Nah, jadi jawaban yang pertama harusnya gunakan rumus kosinus karena bentuknya 90 derajat. Dan cos itu 90 derajat sama dengan 0. Maka gunakan saja rumus Pythagoras yang ini. Karena kalau cosnya juga 0, ujung-ujungnya yang dihitung cuman A kuadrat tambah B kuadrat. Terus jawab yang B. Cara yang benar itu R sama dengan akar A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat sama dengan akar 64 tambah 36 akar 100, hasilnya itu 10 Newton. Nah, arahnya itu aku hitungnya pakai artan. Karena dia ke kanan itu artinya dia ke timur, dan ke atas dia artinya ke utara. Berarti tinggal dihitung aja Y per X itu Y nya ini 6, X nya ini 8, jadi 6 per 8 kita kecilin dibagi 2, hasilnya jadi 3 per 4. Nah, 3 per 4 ini kalau ditan dia derajatnya 37 derajat. Nah, karena tadi ke kanan sama ke atas, artinya 37 derajat dari timur ke utara. Soal yang keempat. Seorang teknisi ingin menghitung arah dan besar gaya total dari dua gaya. F1-nya 7N 30 derajat dari timur ke utara. F2-nya 5N 120 derajat dari timur ke utara. Tentukan metode yang paling efektif. Ada grafis, uraian, atau kosinus. Nah, jelaskan alasan pemilihan tersebut dan selesaikan dengan metode yang dipilih. Nah, menurut aku metode yang paling efektif itu metode kosinus, karena dia cuma ada 2 vektor aja, jadi biar langsung ketemu resultannya langsung pakai metode kosinus aja. Nah, terus ini alasannya yang tadi yang B, terus selesaikan dengan metode yang dipilih. Ini metodenya. Ini sebenarnya tinggal langsung pakai rumus Pythagoras saja karena kosinusnya 90 derajat. Kenapa kosinusnya bisa 90 derajat padahal di sininya 120 derajat sama 30 derajat? Karena mereka sama-sama dari timur ke utara, tinggal dihitung aja 120 derajat kurang 30 derajat. Kalau dibikin bentuknya juga itu dari timur ke utara, itu dia sudutnya 90 derajat. Jadi sebenarnya tinggal digambar aja, nanti langsung ketemu sudutnya. Kalau yang 90 derajat ini dia gampang ditemuinnya. Terus dihitung resultannya akar 7 kuadrat tambah 5 kuadrat. Ini salah tulis 5 kuadrat, harusnya tambah 2 kali 7 kali 5 cos 90 derajat. Ini cos yang di sini yang gak usah dihitung karena dia hasilnya 0 yang di sini. Jadi yang dihitung 49 tambah 25, hasilnya itu akar 74 Newton. Nah, terus selanjutnya nomor 5. Nomor 5, berikut data hasil pengukuran vektor gaya pada sebuah benda adalah gaya A 6N ke timur, gaya B 8N ke utara. Hasil pengukuran lapangan menunjukkan resultan 20 Newton. A. Evaluasi apakah hasil pengukuran lapangan valid. B. Jelaskan menggunakan metode yang sesuai. Nah, karena dia 6N ke timur dan 8N ke utara. Nah, hasil di sini hasil pengukurannya resultannya itu ya 20 Newton. Nah, coba kita hitung. Karena dia dari timur ke utara, harusnya dia 90 derajat. Kalau 90 derajat berarti harusnya pakai rumus Pythagoras. Nah, berarti kita coba hitung dulu kan pakai rumus Pythagoras. Ternyata di sini hasilnya
bukan 20 Newton. Karena 6 kuadrat tambah 8 kuadrat itu sama dengan akar 36 tambah 64. 36 tambah 64 itu hasilnya 100. Jadi akar 100 itu hasilnya 10 Newton, bukan 20 Newton. Jadi jawaban yang A hasilnya salah, seharusnya 10 Newton. Dan jawaban yang B, gunakan metode Pythagoras. Nah, ini hasilnya jadi 10 Newton yang tadi udah saya jelasin. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti. Sekian, terima kasih.